Seringkali banyak guru berpihak sama murid-murid tertentu. Itu udah bentuk bahwa pendidikan kita nggak adil. Krisis keteladanan itu nyata bahkan di level pemerintah kita. Anak itu bisa punya kepercayaan diri kalau dia punya kompetensi. Kompetensi itu dibangun, bukan dikasih. Ketika aku jadi orang tua, aku nggak mau jadi orang tua yang kayak gini. Ternyata nggak sesederhana itu, Rian. Gimana strategi untuk menyiapkan anaknya ini di era yang serba tidak pasti hari ini? Nggak bisa kita berharap masukin anak ke sekolah-sekolah tertentu supaya mentalnya lebih kuat gitu. Sementara di rumah segala sesuatunya selalu dibantu. Kalau kita selalu nunggu otoritas itu, kita bakal jalan di tempat terus sih. Bagaimana keluar dari trauma tadi kan mulai dari mengenali, memaafkan. Tapi gimana nih kalau lingkungan kita yang justru gak ngedukung kita? Mungkin sebenarnya dulu kita hanya butuh dipeluk doang ya sama orang tua kita. Tapi karena kita nggak dapet itu, jadinya kita harus sering-sering meluk diri kita pas dewasa. 3 obat sangat mendesak untuk kita lakukan hari ini. Kayak 3 langkah ini aku akan bagi di level pemerintah, level sekolah, dan level orang tua dan masyarakat. Satu lagi boleh gak untuk anak? Oke. Belum ada yang mampu memecahkan kompleksitas fenomena hari ini. Generasi muda yang tenggelam dalam dunia gadget, sementara orang tua yang berusaha mengejar zaman yang bergerak terlalu cepat, dan guru kita kewalahan karena harus mengajar seolah berlomba dengan TikTok, AI, dan algoritma yang selalu memenangkan perhatian. Dan ini bukan sekedar kekhawatiran. Pada tahun 2010 ketika sosial media mulai mendominasi, Jonathan Haidt dalam The Anxious Generation menunjukkan salah satu penelitiannya, lonjakan depresi dan kecemasan hampir di seluruh remaja di seluruh dunia. Ketika dunia bergerak begitu cepat, tapi tidak diimbangi dengan kemampuan memahami, kita tiba di era yang tidak pasti. Di episode ini hanya ada satu tujuan. Kita ingin mencari peta jalan bagaimana anak, orang tua, dan guru harus berkolaborasi di era tidak pasti. Untuk itu kita sudah mendatangkan seorang pendidik, guru. Beliau lulusan S1 UNJ PGSD, S2 di Inggris, mengambil jurusan Education Planning. Kemudian beliau juga seorang orang tua dan pernah jadi anak. Selamat datang, Kak Galih. Hai, Rian. Sebuah kehormatan akhirnya bisa ngobrol setelah sekian lama ngundang. Betul, aku juga senang banget. Terima kasih banyak sudah diundang. Ya, dan aku udah ngikutin konten Kak Galih, nyuarain soal pendidikan, orang tua, terus juga tentang anak. Ya. Dan ketiga ini menjadi tema penting yang menurutku belum ada yang secara tuntas gitu ngejelasin kita fenomena apa yang sebenarnya terjadi dan gimana kita keluar dari jurang itu. Aku pengen langsung aja Kak, jika Mbak Gali bisa meninggalkan satu warisan legacy untuk Indonesia, warisan seperti apa yang ingin Kak Gali tinggalkan? Cerita apa? Wah, berat ya pertanyaannya, baru mulai. Tapi aku cukup bangga juga Rian, karena pada saat aku memulai membagikan banyak sekali cerita di media sosial, itu kan berangkatnya dari apa yang aku lakukan di kelas ya. Apa yang aku hadirkan, dialog-dialog bersama murid-muridku, yang sebetulnya dialognya itu sederhana. Apa yang ada di dunia nyata gitu ya, kita bawa ke ruang kelas. Tapi kurasa hal-hal sederhana seperti itulah yang seringkali luput dari pembelajaran di kelas. Karena biasanya orientasi kita adalah menyelesaikan apa yang ada di kurikulum. Sibuk untuk mencari tahu bagaimana anak-anak ini bisa mengerjakan soal-soal yang ada di ulangan dengan benar. Tapi kita lupa kalau karakter itu harusnya berjalan beriringan dengan kognitif itu sendiri. Jadi kalau kita hanya fokus sama materi yang ada di buku teks, tapi lupa mempersiapkan murid-murid kita bahwa mereka ini adalah orang-orang yang nantinya menjelma menjadi komunitas di masyarakat, punya tanggung jawab untuk membentuk komunitas ini, menciptakan budaya baru, dan budaya baru itu akan menjelma juga jadi masyarakat baru dan negara. Ya akhirnya murid-murid kita mungkin hanya akan bagus di nilai akademik, tapi secara karakter dan empati serta kepekaan sosial tuh bisa jadi masih minim. Jadi kayaknya kalau dibilang warisan apa, aku kayaknya akan bilang
bagaimana aku mencoba untuk menyadarkan banyak sekali orang, dan dalam hal ini bukan hanya guru tapi juga orang tua, orang-orang dewasa di sekitar anak-anak yang punya tanggung jawab besar juga terhadap pendidikan anak-anak. Kita harus mulai membuka diskusi lebih dari apa yang ada di buku teks pelajaran. Dan ternyata itu mulainya bukan dari pertanyaan-pertanyaan tentang topik-topik pelajaran, tapi pertanyaan terbuka seperti mengapa banyak isu terjadi di masyarakat kita gitu ya, isu-isu ketidakadilan dan sebagainya. Dan kayaknya selain itu aku juga merasa bahwa salah satu hal yang mau aku turunkan itu adalah pemahaman bahwa pendidikan itu tidak bisa dibebankan hanya ke guru aja. Tapi gimana semua orang berperan, utamanya orang tua. Karena banyak banget orang-orang yang kemudian DM ke aku, dan dia bilang karena konten-konten Kak Gali aku sadar ternyata punya anak itu gak sekedar ngasih makan atau masukin dia ke sekolah. Tapi ternyata punya anak itu tanggung jawabnya besar sekali buat kita sebagai orang tua gitu ya. Dan bahwa sekolah itu sebenarnya hanya perpanjangan tangan gitu. Kayak tanggung jawab utamanya tetap di orang tua gitu ya. Oke. Jadi mungkin itu aku udah kemana-mana banget tuh kayaknya. Saya ingin nanti memulai dari ruang kelas, tapi saya mau keluar dulu dari kelas. Semua orang pernah jadi anak, Betul. tapi tidak semua bisa jadi orang tua. Benar banget. Dan situasi hari ini memaksa kita untuk mencari jalan tengah, Kak. Dan Kak Gali, seorang pendidik, seorang guru, juga seorang orang tua, dan tadi pernah jadi anak. Bagaimana memaknai arti hadir, Kak, di tengah situasi tidak pasti hari ini dengan yang mungkin hari ini Kak Gali sedang jalankan? Iya, hadir itu kan maknanya dalam sekali ya, menurutku beda banget sama ada gitu ya. Ada belum tentu hadir. Hadir di sini artinya nggak cuma secara fisik, tapi secara perhatian, secara emosional, tatapan mata kita deh. Aku aja yang saat ini udah jadi ibu, aku akan mengakui gitu bahwa tidak selalu ketika bersama dengan anak walaupun berdua itu aku menatap mata dia. Kadang-kadang mataku ke handphone, ke laptop gitu ya. Atau bahkan mungkin mataku ke dia, tapi secara pikiranku nggak ke dia gitu. Jadi hadir di sini adalah hadir seutuhnya dan sepenuhnya. Dan aku merasa itu memang sangat sulit di era kita sekarang ya. Era dimana segala kebutuhan itu mahal, era dimana banyak sekali kekhawatiran kita gitu ya. Di tengah banyak banget polemik yang terjadi di negeri ini, itu emang sulit gitu. Tapi itu konsekuensi yang harus ditanggung ketika kita sudah memilih untuk menjadi orang tua. Sayangnya kita tuh masih menggunakan pemikiran konservatif di mana punya anak itu sekedar misalnya karena kita percaya sama agama yang kita anut, itu adalah sebuah aksi dan ibadah gitu ya. Tapi kita lupa kalau anak-anak ini butuh kita juga. Jadi gak cuman secara material ya kita bisa menyokong atau membuat anak ini tuh tumbuh dan berkembang, menyekolahkan dia ke tempat yang bagus gitu. Tapi kitanya secara utuh, emosional, mental, gak cuma finansial, itu juga dibutuhkan sama anak kita. Wow, itu cukup memberikan gambaran. Dan aku penasaran, Kak, masih di luar kelas, gimana sih lingkungan tempat Kak Gali tumbuh tuh sehingga bisa menghasilkan pemikiran yang seperti sekarang? Lucunya aku bisa bilang aku tidak dibesarkan di keluarga yang mungkin ideal gitu ya. Mungkin sebenarnya secara keutuhan anggota keluarga masih ada semuanya. Tapi balik lagi soal kehadiran tadi. Jadi fisiknya ada, tapi aku tidak pernah merasa bahwa kebutuhan batinku tuh terpenuhi. Pertama karena aku anak pertama, adik aku ada 5, jadi aku 6 bersaudara.
jarakku dan adikku yang pertama itu gak nyampe 1 tahun. Jadi itu sudah bisa kita bayangkan ya bagaimana ketika aku kecil, banyak sekali hal-hal yang mungkin aku harus ngalah gitu ya dari adik aku. Bahkan mungkin secara ASI, secara ya perhatian juga gitu ya. Dan seringkali ketika terus tumbuh, banyak hal-hal yang memang harusnya menjadi tanggung jawab orang tua aku. Seperti misalnya menjaga adik kita, itu kan sebenarnya tanggung jawab orang tua. Tapi itu akhirnya menjadi tanggung jawabku juga sebagai seorang kakak gitu. Nah, hal ini baru aku sadari ketika aku dewasa. Karena ya dulu mungkin kita merasa ya itu adalah tugas kita sebagai anak dan kakak gitu ya, berbakti pada orang tua gitu. Tapi ketika udah dewasa kemudian mempelajari banyak hal tentang parenting, aku baru tahu bahwa ketika kita melakukan peran-peran yang harusnya dilakukan oleh orang dewasa, dalam hal ini orang tua, ada sebutannya yaitu parentification. Jadi pada beberapa kesempatan dalam masa tumbuh kembang kita itu menggantikan peran orang tua. Dan ternyata itu mengambil banyak hal dalam kebutuhan emosi kita yang tidak terpenuhi. Yang akhirnya baru ketika dewasa kita sadar itu kosong. Dan aku baru terbuka tentang itu ketika aku menjadi ibu. Jadi makanya kita sering dengar kan ada sebutannya transgenerational trauma. Trauma yang diwariskan. Yeah. Dan memang baru menguat itu justru ketika aku mengarungi perjalanan pengasuhan gitu. Bahwa ternyata banyak banget luka-luka emosi yang aku tidak sadari dan ternyata itu belum pulih. Dan seringkali itu terpantik ketika anakku melakukan kesalahan. Jadi dulu kayaknya ini harusnya ini common ya. Mungkin hampir semua anak-anak milenial dulu juga merasakan gitu ya. Mungkin kayak banyak sekali, aku gak tahu apakah ini normal, tapi banyak sekali kekerasan yang sifatnya fisik dan psikis gitu ya yang kita alami, yang aku alami dulu mungkin bersama adik-adik aku. Tapi kan tentu setelah menjadi orang tua kita gak mau meneruskan itu ya. Kita gak mau meneruskan itu gitu. Tapi seberapa kuat tekadku untuk tidak meneruskan itu, kadang-kadang ada kesalahan kecil yang dilakukan oleh anakku. Terus aku jadi keinget, dulu waktu aku melakukan ini, orang tuaku tuh akan marah banget dan aku misalnya akan dipukul. Sedangkan ketika anakku melakukan itu gitu ya, aku ngerasa aku udah sesabar itu, aku sudah selembut itu, tapi kok dia masih melakukan ini ya gitu. Jadi ada dorongan untuk meneruskan dan mengulang lagi apa yang dilakukan sama orang tua kita. Dan akhirnya itu menyadari aku akan satu hal. Kita sering banget ya ketika misalnya dulu misalnya orang tua kita secara tidak sengaja gitu ya, misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, terus kita bilang dalam diri kita sendiri, aku janji ketika aku jadi orang tua, aku gak mau jadi orang tua yang kayak gini. Tapi ternyata gak sesederhana itu, Rian. Ketika kita jadi orang tua, ya karena kebutuhan-kebutuhan emosi yang gak terpenuhi tadi, janji-janji ketika kita gak mau mengulang itu ternyata sulit gitu. Dan emang gak ada cara lain selain mengenali apa luka batinmu, mengenali, menyadari, dan memaafkan diri kita juga sih. Memaafkan dan memeluk anak kecil di dalam diri kita. Wah, itu aku setiap kali aku dalam proses-proses itu ya, itu kayak rasanya emosional banget. Karena memang ternyata mungkin sebenarnya dulu kita hanya butuh dipeluk doang ya sama orang tua kita. Tapi karena kita gak dapet itu, jadinya kita harus sering-sering meluk diri kita pas dewasa. Anak muda itu tadi aku sempat baca juga butuh vitamin D, Kak. Apa tuh D-nya? Dipeluk, disayang. Juga ada terakhir, duit. Benar lagi. Tapi yang aku menarik sebenarnya adalah bagaimana keluar dari trauma tadi kan, mulai dari mengenali, memaafkan. Tapi gimana nih kalau lingkungan kita yang justru gak ngedukung kita? Keluar dari lingkungan itu mau gak mau. Karena aku juga ada beberapa hal yang dimana banyak sekali keputusan dalam hidup aku tuh tidak selalu selaras dengan keinginan orang-orang terdekatku gitu ya. Dalam hal ini mungkin keluarga. Ya pada akhirnya dalam hidup kita harus selalu memilih, Rian. Dan dalam pilihan-pilihan itu memang kita perlu berhati-hati gitu ya dalam konsekuensi apa yang harus kita ambil. Kita mengenal dalam ekonomi itu trade off gitu. Jadi ketika kita memilih A, sudah pasti kita harus merelakan B. Dan kayaknya baru bisa kita pilih A kalau kita udah benar-benar tahu kita itu sebagai individu maunya apa. Suara hati kita terdalam tuh sebenarnya apa sih gitu. Bukan karena kita mau kayak memenuhi keinginan orang lain yang dibebankan buat kita gitu secara ekspektasi. Dan aku
akan bilang beberapa kali aku akhirnya memilih untuk keluar dari lingkungan yang tidak suportif, sekalipun itu orang-orang terdekatku gitu. Oh. Jadi menurutku cara berbakti kita, mungkin ini konteksnya adalah anak dan orang tua ya, itu banyak jenisnya. Ada orang-orang yang memilih mendedikasikan dirinya sebagai caretaker orang tuanya. Ada juga yang memilih membantu dalam senyap gitu ya. Jadi kalau aku memilih untuk membantu adik-adikku, aku harus nguliahin mereka gitu ya dengan biaya sendiri. Dan itu udah jadi bentuk bakti yang aku bilang ke diri aku sendiri bahwa ini bentuk baktiku sama orang tua gitu. Itu cara aku memaafkan juga dalam prosesnya gitu, bahwa ternyata luka-luka yang ditinggalkan itu sampai sekarang emang sulit untuk sembuh ya, tapi cara aku berdamai adalah aku mencoba menguatkan adik-adikku juga gitu. Berani mengambil keputusan sebenarnya adalah sebuah hal yang bikin kita tuh seolah-olah merasa selalu sendirian gitu. Aku juga anak pertama dan merasakan bagaimana tanggung jawabnya. Ya. Saya sebenarnya menghindari memilih kata beban. Oke. Karena kalau kita udah setiap hari mengafirmasi itu beban, beban, ya kita nggak bisa enjoy gitu ngerjain. Betul. Nah, bagaimana Kak Gali memaknai hubungan yang sebenarnya antara anak dan orang tua, terutama di era yang serba tidak pasti hari ini nih, yang mungkin awalnya Kak Gali sebagai anak harus seperti ini, tapi tiba-tiba di era di mana ada kemudahan, aksesibilitas, anak mungkin agak berbeda budayanya, itu gimana memaknai hubungan? Menurutku relasi orang tua sama anak itu nggak bisa jadi teman juga, karena gimana pun orang tua itu perannya harus mengarahkan. Aku akan bilang orang tua perlu jadi ruang aman, safe space. Karena anak belajar pertama kali, belajar tentang kepercayaan diri, belajar tentang harga diri ya, self worth itu di rumah. Dia tidak akan mencari-cari validasi dari yang lain. Kalau di rumah itu dia udah dipenuhi kebutuhan emosionalnya ya. Tadi kebutuhan untuk disayang tanpa syarat. Jadi bukan karena dia harus masuk ke sekolah bagus, nilainya harus 100 terus baru akhirnya dia dapat apresiasi dan kata bangga. Aku bikin konten soal anakku bilang besok kalau aku salah ibu masih bangga gak? Itu yang nonton 9 juta, semua orang punya luka batin di situ. Ribuan orang yang komen, semua punya luka batin karena gak pernah dibilang aku bangga gitu. Aku bangga sama kamu dari orang tuanya. Kata-kata sederhana kan. Jadi ya aku merasa orang tua perlu jadi ruang aman. Ruang aman dalam hal ini ya menciptakan rasa aman itu sendiri ke anak, bahwa mereka dicintai tanpa harus berprestasi dulu gitu ya. Tapi di satu sisi juga mengarahkan gitu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, boundaries. Jadi kalau kita selalu punya pemahaman gentle parenting, itu selalu dibanding-bandingkan dengan VOC parenting ya. Lalu kita melihat VOC parenting tuh lebih berhasil karena kita secara ketahanan mental tuh kuat. Aku gak sepenuhnya setuju gitu. Karena sebenarnya gentle parenting itu bukan berarti kita gak boleh marah sama anak atau gak boleh ngelarang gitu. Tapi gimana kita bisa tegas di satu sisi tetap bilang mengapresiasi gitu, mengapresiasi tanpa harus menunggu dia melakukan sebuah aksi yang layak untuk dipuji gitu. Itu kayaknya. Dan hari ini cukup aku mikir juga bagaimana cerita-cerita kakekku dulu, orang tuaku dulu itu selalu dipaksa. Ya. Tentang masa depannya. Karena dulu orang tua tuh lebih punya otoritas gitu, karena dia punya pengalaman, dia lebih bisa kayak ini cocok nih untuk kamu. Sementara sekarang kayaknya udah bergeser deh, dimana anak-anak sekarang lebih banyak terpapar referensi dari peer groupnya, dari idolanya, dari siapapun yang dia lihat itu dia bisa jadi rujukan. Jadi orang tua bukan lagi jadi basis rujukan. Ini mengafirmasi teorinya Margaret Mead di Culture and Commitment soal post-figuratif dan prefiguratif. Nah, kita tiba di era kofiguratif. Bagaimana anak ini juga
harus mendengarkan orang tua, tidak mementingkan egonya sendiri. Begitu pula dengan orang tua yang kita bisa bilang tadi bahwa dia harus berusaha beradaptasi di zaman yang mungkin hari ini tuh belum dirasakan. Sama halnya dengan itu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang konfiguratif itu, Kak, antara orang tua dan anak? Jadi orang tua tuh artinya siap belajar sepanjang hayat menurutku. Dan belajar itu bukan berarti kita selalu acquiring new knowledge gitu ya, atau menghasilkan sebuah ilmu dan pengetahuan yang baru. Tapi belajar ini juga termasuk relearn dan unlearn. Mempelajari ulang atau unlearn, meninggalkan hal-hal yang udah gak relevan lagi gitu. Kalau aku mungkin karena anakku masih di usia dini ya, Rian. Jadi pembentukan itu memang masih sangat kuncinya masih di kami lah, orang tua gitu. Beda cerita mungkin ketika kita menjadi orang tua yang anaknya udah preteen, udah di usia belasan tahun gitu, yang kemudian juga secara prefrontal cortexnya mereka belum terbentuk sempurna, dan peer group itu jauh lebih influencing gitu ya, mempengaruhi mereka daripada orang tua. Mungkin itu tantangannya emang beda sih. Tapi satu hal yang aku pegang pasti, memang menjadi orang tua itu setiap fase pertumbuhan anak tantangannya baru lagi. Disitulah prinsip learn, relearn, dan unlearn harus terus kita pegang gitu ya. Jadi ketika kita udah melihat anak kita mungkin secara behavior atau perilaku itu berbeda karena usianya, kita yang perlu tahu gimana caranya menyesuaikan diri dengan mereka gitu. Orang tuanya berarti yang harus memang perlu memaksa untuk menyesuaikan. Dan menurutku anak itu akan ngikut sih kalau kita berhasil menciptakan koneksi batin sama anak kita dari kecil. Makanya mulainya gak bisa pas dia udah dewasa, Rian. Mulainya harus dari kecil dulu, karena justru di 0 sampai 7 tahun ya, masa ini tuh namanya trust versus mistrust gitu. Jadi kepercayaan atau tidak percaya. Kalau kita udah membuat anak kita percaya sama kita, aku yakin tantangan apapun ke depan, anak kita tuh pasti akan balik ke kita, menceritakan hal-hal apapun itu, sekalipun itu hal-hal yang bisa jadi menjadi sebuah kesalahan dia ya. Jadi memang dibentuknya harus dari awal, nggak bisa kayak kita berharap, oke, baru mau memulainya sekarang ya. Mungkin kalau baru memulainya sekarang, kita mesti siap perjalanannya akan sulit gitu. Perjalanan untuk mengambil hati anak kita lagi tuh akan sulit gitu. Wow, menarik tadi soal di umur 0 sampai 7 itu membuat anak percaya dulu. Sementara yang memang aku baca salah satunya dari pendiri Fakultas Psikologi UI namanya Dr. Slamet Iman Santoso, dia bilang di masa 7 sampai 14 adalah masa projection years. Di mana apa yang anak nonton, lihat orang tuanya lakukan terus berulang, itu yang akan memproyeksikan dirinya dan terinternalisasi gitu. Kak Gali itu tipe orang tua yang memilihkan passion untuk anak atau ngebuat dia explore? Menurutku di tahapan usia dini, itu kan tahapan eksploratif ya. Jadi sebelum kita bisa mengarahkan dia, tentu kita harus mencemplungkan anak ke berbagai hal dulu, untuk melihat dia itu sebenarnya paling suka dan paling enjoy itu di bagian mana. Tapi aku juga percaya bahwa orang tua tuh punya kesempatan untuk mengarahkan juga, menurut dia apa yang kira-kira anak ini juga akan butuh nih di masa depannya gitu ya. Misalnya kalau aku ngerasa anakku misalnya walaupun dia tidak terlalu suka gym gitu ya, lompat-lompat dan sebagainya, aku akan tetap memasukkan dia ke kelas gym karena aku percaya itu akan mendukung pertumbuhan tulangnya dia gitu. Anakku misalnya gak terlalu suka musik gitu, tapi aku percaya bahwa di musik itu dia akan belajar ritme, dan belajar ritme itu banyak banget pengaruh positifnya sama akademis ya, itu khususnya mungkin misalnya matematika gitu. Jadi aku akan tetap memaparkan dia. Jadi kayaknya selalu akan berjalan berdampingan aja gitu. Kita memberikan anak explore, lalu kita mengikuti mana yang dia paling suka, tapi di satu sisi
secara bertahap kita akan mengenalkan pelan-pelan dan kemudian memberikan dia alasan kenapa dia harus ikut itu. Anak itu kritis di zaman sekarang ya. Anakku masih mau usia 5 tahun aja tapi kritis banget, selalu ditanya. Tapi kalau kita bisa ketemu jalan tengah, selalu memfasilitasi pertanyaannya dia dan akhirnya bikin dia paham, dia akan ngerti sih. Seringkali dulu kan kita oke, masuk sini tapi kita nggak pernah tahu ini kenapa gitu ya, kita harus ikut ini, harus ikut itu, sehingga yang kita tahu oh ini memenuhi keinginan orang tua, saya mau melakukan ini untuk membuat orang tua saya senang, jadi bukan karena kebutuhan dirinya sendiri gitu. Saya ngebayangin anak Kak Gali akan sangat bangga gitu ketika nonton terus ngeliat Kak Gali. Semoga ya. Dan saya juga sangat bangga dengan ibu saya, meskipun tidak mungkin segamblang itu menunjukkan bahwa kamu harus begini, terus ada belajar teknik parenting dari luar, dari dan segala macam. Jadi itu terjadi secara natural aja, meskipun gak sepenuhnya diarahin ke tadi di kolam misalnya dan segala macam. Tapi di situ justru ngebentuk saya lebih anti fragile gitu. Betul. Jadi setiap orang tua memang punya gayanya masing-masing, tergantung dari anaknya, lingkungannya, dan bagaimana menyesuaikan diri juga dengan zaman. Jadi yang paling ngaruh dalam pertumbuhanku tuh Kak, satu, saya belajar sendiri dan membangkitkan itu cukup waktu yang lama karena harus ada triggernya dulu. Terus yang kedua, saya mengaktifkan semacam fungsi pemaksaan. Jadi untuk belajar saya mesti menempatkan diri saya tuh harus terpaksa. Ketika saya pengen fokus di dunia jurnalisme, meskipun saya nggak tahu menulis, saya harus maksa diri saya menulis. Saya harus habiskan uang yang saya dapat dari part time untuk ikut course menulis. Jadi terpaksa. Nah, pemaksaan inilah yang bikin saya akhirnya juga mempelajari banyak skills dan pemahaman sampai hari ini. Nah, aku ingin masuk di soal lingkungan tadi. Kayak aku juga beberapa baca misalnya beberapa bukunya Montessori soal lingkungan, bagaimana sepenting itu, bukan hanya banking system, tapi kita harus nyiapin jalan gitu buat anak sehingga dia bisa kalau katanya Ki Hajar mencapai kodratnya lah sebagai anak. Nah, Kak Gali gimana strategi untuk menyiapkan anaknya ini menurutku di era yang serba tidak pasti hari ini? Bagaimana mempersiapkan agar anak Kak Gali itu punya daya ketahanan yang luar biasa? Jadi kalau kita belajar teori pendidikan dulu itu kita selalu berpedoman sama teorinya Jean Piaget. Jadi Jean Piaget ini membagi perkembangan anak itu berdasarkan usia. Usia ini anak harusnya udah bisa ini, usia itu harusnya bisa itu gitu ya. Nah, tapi kemudian masuklah teori konstruktivisme dari Vygotsky. Vygotsky itu bilang bahwa sebenarnya perkembangan anak itu bukan berdasarkan usia saja, melainkan lingkungan dia itu memberikan interaksi apa dan stimulasi apa, dan sangat berpengaruh sama kultur sosial budaya. Itu benar banget. Karena aku melihat banyak banget murid-muridku di umur yang sama, di kelas yang sama, ternyata tidak semuanya punya keterampilan yang sama juga. Baik itu keterampilan secara soft skills, hard skills, dan level pemahaman gitu ya. Semua kembali lagi ke bagaimana lingkungan dia tumbuh, entah itu dari orang tua atau tempat dia tinggal gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini gimana sih supaya anak tuh punya ketahanan mental yang baik? Ya tentu itu perlu dipersiapkan dari rumah juga gitu ya. Nggak bisa kita berharap ini agak-agak sih masukin anak ke sekolah-sekolah tertentu supaya mentalnya lebih kuat gitu. Sementara di rumah segala sesuatunya selalu dibantu. Tidak pernah diberikan kesempatan anak itu untuk menghadapi kesulitan. Di rumah itu kan banyak ya hal-hal yang mereka bisa lakukan mandiri gitu. Ngambil minum sendiri, ngambil makan sendiri, pakai sepatu sendiri. Nah, itu kalau nggak pernah diberi kesempatan anak untuk mencoba, hanya karena kita tidak mau menunggu, kan kadang-kadang emang kalau anak itu kan lama ya, hanya karena kita tidak sabar menunggu ya anak kita nggak akan punya ketahanan mental yang baik gitu. Jadi membiarkan anak untuk kesusahan
dalam hal-hal yang sebenarnya akan membuat dia itu puas bahwa ternyata aku berusaha tuh aku bisa gitu ya. Itu sebenarnya salah satu hal paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk membuat anak kita tuh punya resiliensi gitu. Seringkali murid-muridku udah kelas 4 datang ke aku hanya untuk minta untuk bukain tutup botol. Oh. Entah karena dia mau mencari perhatian atau ya karena memang secara motorik halus ternyata mereka gak bisa buka segel tutup botol. Dan itu banyak banget gitu terjadi. Ternyata setelah ditelusuri di rumah, bahkan untuk nyiapin pelajaran yang harus dibawa itu semua orang tuanya, ibunya. Gak pernah diberikan kesempatan untuk salah. Murid-muridku aku bilang, oke, besok kita mau, karena ini lagi perayaan Kartini, waktu itu aku bilang, selain Kartini siapa perempuan yang paling menginspirasi kamu? Besok mereka semua bawa fotonya, rata-rata dari mereka fotonya Cut Nyadin, fotonya Cut Mutia. Jadi hampir seragam. Ternyata setelah aku telusuri, satu orang tua nanya orang tua yang lain, tidak nanya langsung ke anaknya gitu loh. Jadi bahkan kenapa gak ada yang bawa foto ibunya sendiri gitu kan? Masa kamu gak terinspirasi sama ibu kamu gitu? Tapi ya karena mindsetnya adalah mau selalu jadi yang terbaik, tidak boleh anak itu salah, sehingga kita apa-apa tuh selalu ambil alih gitu, gak ngasih kesempatan anak untuk berdaya sendiri. Anak itu bisa punya kepercayaan diri kalau dia punya kompetensi. Kompetensi itu dibangun, bukan dikasih. Dibangun itu dengan cara yang ngasih mereka kesempatan buat salah dan ngasih kesempatan buat mandiri melakukan hal-hal yang mereka bisa lakukan sendiri. Walaupun itu artinya kita sebagai orang tua harus banyak bertoleransi sama kesalahan-kesalahan kecil. Gak apa-apa kan, besok bisa dicoba lagi gitu. Oh, kompetensi. Benar. Gak tiba-tiba muncul gitu, tapi dibentuk dan akhirnya itu bisa menumpuk dan jadi satu benteng yang kokoh kan. Nah, situasi hari ini juga erat kaitannya gitu dengan bagaimana pendidik ini juga punya kompetensi. Satu, harus mampu menjelaskan fenomena yang hari ini sedang terjadi. Menurutku sebelum diajar, kita harus tahu dulu apa sih yang sebenarnya kita hadapin sekarang. Jadi ada konteks, ada latar belakangnya, sehingga ya itu mungkin bisa membangkitkan imajinasi kita gitu. Nah hari ini saya pengen masuk ke dalam kelas. Gimana situasi kelas di sekolah hari ini, Kak? Kalau kita ngomong sekolah, Rian, sekolah tuh terbagi-bagi banget ya. Ada sekolah yang elit gitu, ada sekolah yang biasa-biasa saja, ada sekolah yang masih memprihatinkan. Jadi ngomongin sekolah ini selalu kompleks. Tapi aku berkaca dulu sama sekolah yang pada saat itu tempatku bertugas dan mengajar. Yang sebenarnya secara lokasi sangat strategis di Jakarta Pusat, dekat sekali dengan istana, hanya beberapa langkah. Tapi secara infrastruktur bangunan itu masih memprihatinkan. Secara manajerial juga masih memprihatinkan. Secara anak-anak itu juga masih memprihatinkan. Banyak sekali murid-muridku yang sebenarnya punya potensi, tapi terhalang karena mereka harus bantu ibu dan bapaknya berdagang, harus bolos karena adiknya gak ada yang jaga gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya cerita-cerita yang tadi kita sampaikan, tapi ternyata di hari ini, di tahun ini itu masih terjadi di bilangan masyarakat kita gitu. Dan tentu ketika mereka masuk ke dalam kelas, mereka gak sepenuhnya siap belajar. Aku cerita juga ke banyak orang gitu ya, terutama mungkin di media sosialku, bahwa kita sering melupakan jenis kekerasan yang luput dari pembicaraan, yaitu pengabaian. Pengabaian itu juga adalah jenis kekerasan. Menelantarkan anak, sesederhana ketika mereka ke sekolah, mereka pakai bajunya itu lusuh, mukanya juga terlihat tidak bersih, itu kan bentuk pengabaian gitu. Tapi pengabaian ini terjadi ya mungkin karena orang tuanya juga harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya mereka. Makanya aku selalu bilang kalau ngomongin pendidikan dan sekolah di negeri itu kompleks banget karena masalahnya struktural. Mereka berasal dari keluarga-keluarga yang memang secara kesadaran akan pendidikan itu masih minim, tapi kesadaran akan pendidikan itu minim karena kesejahteraan mereka juga masih sangat rendah. Beda cerita ketika aku pergi ke sekolah-sekolah swasta. Anak-anaknya inputnya udah bagus. Karena satu, walaupun misalnya orang tuanya mereka gak terlibat langsung, mereka les. Mereka udah punya kompetensi minimum ketika masuk sekolah.
Sedangkan di sekolah negeri tempat aku ngajar, banyak dari mereka yang benar-benar ya harus dari nol banget. Karena di rumah tuh jangankan ngomongin belajar ya mungkin kayak makan aja mereka masih susah. Dan tempat Kak Gali ngajar itu di Jakarta ya? Jakarta Pusat, Rian. Pusat kota. Jakarta dekat Pusat istana. Kota. Dekat istana. Dan realitanya hari ini kan kalau ngedengar Kak Gali, kesenjangan pengetahuan jurangnya lebar. Kesenjangan sosial, kesenjangan pendapatan yang memperburuk akhirnya fokus kita dalam memusatkan pendidikan gitu. Pertanyaanku sederhana. Pendidikan kita udah cukup adil gak sih? Untuk semua? Belum jauh banget. Konsep adil itu sendiri apa sih sebenarnya? Karena adil itu bukan semuanya rata ya, tapi adil itu disesuaikan sama kemampuan dan level mereka berangkat, starting point gitu. Itu konsep yang menurutku bahkan di level sekolah. Oke, kebijakan itu mungkin akan selalu ada masalahnya ya, tapi di level sekolah aku akan bilang belum semua guru juga memahami konsep keadilan itu. Seringkali banyak guru berpihak sama murid-murid tertentu. Murid-murid yang memang secara kemampuan belajar lebih cepat daya tangkapnya. Dan melupakan anak-anak yang justru harus lebih banyak dibantu. Itu udah bentuk bahwa pendidikan kita gak adil. Ya karena dari dulu kita selalu dibilang pendidikan khususnya misalnya di sekolah yaitu akademis gitu ya. Jadi kita hanya akan fokus sama anak-anak yang lebih mudah kita ajarkan, dalam hal ini lebih rajin dan lebih pintar. Apa akar masalahnya menurut Kak Gali? Apa ya Rian? Banyak lagi. Aku mungkin akan ngomong dari kapasitasku ya. Karena ya aku berkaca sama apa yang aku lakukan. Kerendahan hati seorang pendidik menurutku. Kerendahan hati seorang pendidik yang saat ini langka banget. Aku gak ngomongin konteks di daerah karena pada saat itu aku ngajarnya di Jakarta. Tapi bahkan ketika aku melakukan pelatihan-pelatihan guru di Jakarta, yang aku bisa bilang dominasi dari peserta pelatihan ini setidaknya sudah berstatus kepegawaian yang layak gitu ya. Keinginan untuk mengosongkan gelas, belajar dan rendah hati untuk menyesuaikan diri sama anak-anak itu masih jarang banget. Unlearn tadi ya. Unlearn. Kemampuan menentukan skala prioritas terhadap apa yang mau kita selesaikan. Ngomongin pendidikan itu kan kita selalu ada aja lah ya regulasi yang berubah-ubah. Kita sering dengar ganti menteri, ganti kurikulum. Istilah-istilah yang digunakan itu berbeda-beda padahal sebenarnya maknanya tetap sama. Kalau kita gak punya skala prioritas, mana sebagai pendidik yang mau kita pusingin, ya itu akan membuat kita burn out terus gitu. Waktu itu aku menentukan skala prioritasku adalah murid-murid. Beban administrasi akan selalu ada, regulasi akan selalu berubah, ekspektasi dari atasan, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas akan selalu ada. Tapi itu semua adalah hal-hal yang tidak bisa aku kontrol. Yang aku bisa kendalikan adalah murid-muridku. Bahkan kadang 32 murid ini aku udah merasa memberikan segala sesuatu yang terbaik. Ada juga yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi itu kayaknya sesuatu yang harus kita jalani dan terima ketika kita memilih jalan sebagai pendidik. Ya sudah pasti negara harus memastikan kesejahteraan dan penghargaan terhadap guru itu layak gitu. Tapi prinsipku kalau kita selalu nunggu otoritas itu, kita bakal jalan di tempat terus sih. Kalau berapa ya total guru kita Kak? Kayak ratusan ribu ada ya? Ada jutaan mungkin ya. Jutaan ya. Dan aku harus cari dulu sih datanya. Kalau ada 10.000 enggak 1.000 deh Kak Gali gitu, kesebar dengan pemahaman yang tadi udah dijelaskan, mungkin kita
masih bisa selamat gitu menurutku dengan kompetensi yang semakin meningkat gitu. Di tengah hari ini kesenjangan pendapatan, kita tahu fakta bagaimana guru harus bertahan dengan gaji 2,8 juta untuk fokus mengawasi satu kelas di tengah keributan dunia tuh, misalnya di sosmed, harus memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua juga dan harus mendidik juga. Bebannya berat loh Kak. Dan ada riset juga yang aku baca, generasi muda kita akhirnya udah tidak ngejadiin guru sebagai profesi yang dia mau. Ya. Dan itu terbuktikan karena status guru yang hari ini menurutku, kita akui guru penting, kita ngomong di media guru tuh berjasa dan bisa bikin negara berubah, tapi itu hanya di kata-kata aja gitu, nggak nyampe di level kebijakan. Nah, seandainya ini kita membayangkan lagi Kak Gali ya, Kak Gali punya otoritas, bikin apapun deh, mau gaji rektor 50 juta, terus bikin ini atau gaji guru berapa, apa yang Kak Gali kayaknya ini yang harus pertama gue lakuin deh sebagai pemilik otoritas tertinggi yang bisa ngeintervensi apapun soal pendidikan? Membenahi pendidikan keguruan. Dari situ. Dari pre-service training. Jadi kalau kita langsung mau mengintervensi guru-guru yang sudah menjadi guru gitu ya, itu PR-nya banyak. Tapi pendidikan keguruan itu sendiri juga problematik gitu. Ya, apakah substansi materi kuliahnya itu sudah mempersiapkan para guru-guru ini untuk bisa menghadapi persoalan di lapangan? Misalnya persoalan soal kesenjangan dan ketimpangan kualitas pendidikan itu tadi, itu jarang sekali dibahas ketika aku masih S1. Mungkin aku punya privilege yang aku akui gitu ya, gak semua orang, khususnya misalnya di jurusan pendidikan guru, berkesempatan untuk lebih terbuka lagi gitu pemahamannya terkait pendidikan itu sendiri. Aku ngerasa juga bisa jadi aku tidak punya pemahaman yang seperti ini gitu. Banyak buku-buku yang baru aku baca justru ketika aku S2 di luar gitu, yang harusnya menurut aku itu buku-buku penting yang harusnya dibaca sama kayak mahasiswa-mahasiswa jurusan keguruan gitu. Membenahi pendidikan keguruan sih, membenahi apa yang dipelajari, dan sepertinya itu udah jadi salah satu hal yang dilakukan gitu ya. Dan membenahi sistem rekrutmen guru itu tadi, pendistribusian guru ke sekolah-sekolah, itu kayaknya juga jadi sesuatu. Dan Rian, kita gak boleh lupa bahwa kalau ngomongin pendidikan dasar, tanggung jawabnya sebenarnya bukan hanya di Kementerian Pusat, tapi di pemerintah daerah. Karena desentralisasi. Jadi kalau ngomongin sistem tuh sulit, karena semua orang harus berubah, termasuk orang-orang yang ada di daerah gitu ya, maksudnya pemerintah daerahnya juga. Tapi ya mungkin dengan adanya reformasi di pendidikan keguruan, secara mindset, secara kesiapan, bisa jadi itu akan membantu. Dan seperti pembukaanku di awal tadi, kompleks banget. Mungkin kita ngerumusin satu kebijakan, satu solusi, muncul masalah baru. Ya. Dan bahkan hari ini ketika masalah baru itu muncul, dunia bergerak lebih cepat, kita belum siap. Sosial media boom, 2010, AI masuk, bikin banyak hari ini kebingungan. Dan menurutku tantangannya sangat begitu berat kayak dari pendidik, orang tua, dan juga sebagai anak juga jangan-jangan. Nah, sebagai pendidik dan sebagai orang tua, gimana Kak Gali merangkul emosi anak generasi hari ini? Dengan banyaknya nilai yang mereka nonton setiap hari, konten yang dia makan setiap hari, gimana ngerangkul emosi mereka
tapi juga tetap bisa dalam artian mendidik mereka dengan tepat. Aku selalu percaya empati itu tumbuh dari keteladanan. Jadi aku menunjukkan ke murid-muridku dari awal tahun ajaran masuk bahwa semua orang di kelas ini tuh sama, punya kesempatan yang sama juga untuk berpendapat dan sama-sama bertumbuh. Gimana caranya? Caranya adalah pembiasaan di awal tahun itu kami duduk melingkar di lantai. Jadi kita nggak pakai kursi-kursi, di mana itu memposisikan aku dan mereka dalam level yang sama gitu ya. Mereka dan teman-temannya juga melingkar. Lalu kita berdiskusi banyak hal. Aku memberikan mereka pertanyaan terbuka seperti, kamu semua ke sekolah ngapain sih, tujuannya gitu. Kenapa mau ke sekolah? Dan mereka bercerita hal-hal yang berbeda-beda. Dari situ kita tahu ternyata tujuan ke sekolah orang tuh gak semuanya sama. Ada yang mau pintar, ada yang mau punya teman dan sebagainya. Nah, gimana tujuan-tujuan yang berbeda ini akhirnya menjadi satu tujuan yang kita sepakati di kelas. Jadi intinya kurasa kalau kita mau bikin murid-murid kita itu secara empati dan kepekaan sosial itu tinggi, kita gak bisa berharap dengan ceramah dan suruhan mereka bisa tiba-tiba demikian. Kita harus tunjukkan caranya dan memandu diskusinya. Apakah setelah itu anak-anak tidak pernah menjelekan satu sama lain? Tentu tidak. Pasti akan ada dinamika dan konflik gitu. Tapi karena kesepakatan itu dibentuk, akan sangat mudah kita kembali ke kesepakatan awal. Berdiskusi sama orang tua itu juga penting. Karena aku juga sepakat bahwa pendidikan itu tanggung jawab dan bebannya gak hanya di guru ya. Kalau tadi kita bilang kita harus rendah hati mengosongkan gelas, tentu kita juga perlu punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Apa yang menjadi harapan orang tua dan bagaimana orang tua tersebut juga perlu tahu tanggung jawabnya gitu. Jadi gimana sekolah dan orang tua ini bergandengan tangan untuk bisa memberikan tumbuh kembang yang baik buat anak gitu. Nah, seringkali memang di sekolah sendiri, apalagi kalau konteksnya sekolah negeri gitu ya, mungkin tidak semua sekolah negeri itu punya forum di mana orang tuanya dan sekolah mau berdiskusi secara terbuka dan sehat. Karena bisa jadi kegiatannya sudah diadakan, orang tuanya banyak yang mungkin berhalangan untuk hadir karena tadi ya soal kebutuhan yang belum bisa dipenuhi dan sebagainya. Nah, tapi yang aku lakukan adalah melakukan pendekatan personal. Jadi orang tua yang tidak bisa hadir ini sebisa mungkin kita datangi rumahnya dan berdiskusi dari hati ke hati juga ke orang tua. Tadi Kak Gali singgung soal keteladanan. Di situasi hari ini yang menurutku generasi muda kita dipaksa untuk menyelam di kolam yang sebenarnya keruh. Aku bisa sebut saja yang paling ngebentuk hari ini anak muda adalah situasi digital itu sendiri di sosial media. Algoritma tuh selalu memaksa emosi, kemarahan, provokasi, sampai tayangan-tayangan yang mungkin juga sebenarnya nggak penting, tapi didorong karena algoritma yang selalu ingin mendapatkan atensi. Nah, gimana kita keluar dari kolam itu sementara kita udah dikepung nih Kak oleh banyaknya informasi-informasi yang bikin anak kita tuh justru dididiknya oleh sosmed lebih cepat lagi, mereka dididiknya sama ChatGPT lebih cepat lagi dibandingkan guru, dan secara kapasitas juga ya mungkin lebih banyak referensinya gitu. Nah, bagaimana mengeluarkan anak gitu dari kubangan itu? Disinilah negara harusnya hadir. Kita nggak boleh menampik fakta bahwa trisentra pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang awalnya hanya keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sekarang udah bertambah jadi 4. Jadi udah nggak trisentra lagi. Ruang digital itu juga adalah elemen yang perlu bertanggung jawab atas
pendidikan anak gitu ya. Ya gimana kita punya regulasi yang baik di ruang digital ini ya, tentu kita butuh negara. Australia kemarin udah berani ya, mereka bilang social media itu hanya untuk anak berusia 16 tahun ke atas. Di bawah itu harus ada sekian verifikasi yang dilakukan gitu ya. Ya secara dokumen sih sepertinya sudah dipersiapkan juga ya dari pemerintah kita gitu. Tapi eksekusinya seperti apa? Karena bisa jadi akhirnya mungkin hanya orang tua orang tertentu yang tahu caranya untuk mengatur verifikasi dan sebagainya. Anak-anak kita pada akhirnya akan menemukan jalan untuk tetap bisa ada di media sosial itu sendiri gitu. Ya ini komitmen negara sih menurut aku, karena kalau banyak hal yang bisa dilakukan untuk membatasi situs-situs tertentu, bukankah itu juga harusnya bisa dilakukan dalam konteks apa yang diakses anak-anak kita? Tapi di sini PR baru hadir lagi ketika murid-murid itu tidak mengakses media sosial atau dunia digital. Mereka harus ngapain? Maka perlu ada tuh alternatif aktivitas buat buat anak-anak kita juga gitu. Kita lihat banyak RPTRA ya, tapi apakah RPTRA itu sekarang fungsinya juga masih seperti sebelumnya gitu ya, atau kayak seberapa banyak sih ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh anak-anak, dan lagi-lagi nggak cuma anak-anak tertentu gitu, tapi semuanya gitu kan. Ya kayaknya menurutku itu sih. Ya. Ini udah menjadi realitas sebenarnya Kak. Ketika aku kemarin ke Buleleng di salah satu sekolah di Bali, itu anak-anaknya semangat volunteer datang. Kita bantu sekolah di sana lewat platform yang kebangun di sekolah Tanah Air. Kita berniat ingin ngeberesin sekolah-sekolah yang lagi rusak gitu. Ada satu yang bikin aku kayak, wah ini bahaya nih. Ketika kita ngumpul bareng memang di satu rumah warga, bareng anak-anak di situ, mereka datang karena mereka begitu penasaran dengan orang luar gitu, pengen ngobrol, pengen kenal dengan kakak-kakaknya. Ketika aku iseng gitu nanya soal pengetahuan dasar dulu, soal kayak siapa pahlawan di daerahmu, siapa panutanmu, cita-citamu apa, itu kan dasar Kak Gali ya. Mereka gagap ngejawab itu. Ketika aku nanya, sebutkan sila ketiga Pancasila, sila kelima, mereka tuh gak bisa langsung nyebut 5, keadilan sosial, kayak mulai dari 1, 2, terus lupa-lupa gitu deh. Ketika aku nanya, tahu gak gambar ini apa? Wah, tahu, mereka sampai tutup mata, bahkan kayaknya dia tahu kalau kita ngasih ciri-ciri aja. Kayak contoh jeruk, terus kayak dia berotot, dia jawab apa gitu segala macam. Itu kan secara cepat merusak gitu. Ya. Dan jadi semacam memori yang tertahan gitu, bahkan mereka bisa sampai hafal ratusan. Dan di situ kayak aku sadari bahwa anak muda, anak-anak kita tuh di daerah paling jauh itu meskipun gapnya jauh secara akses, tapi sosmed ini nggak ada pembatasan Pak. Dia benar-benar bisa mempengaruhi secara cepat keseharian, cara belajar, dan cara mereka memandang dunia juga. Dan itu menurutku realitanya gitu. Dia lebih cepat memahami hal-hal yang sebenarnya jangan-jangan bisa merusak dan gak penting gitu. Nah, bagaimana Kak Gali ngelihat situasi hari ini gitu? Anak-anak sekarang itu mencari yang namanya instant gratification. Okay. Atau kesenangan yang semu gitu ya, kesenangan yang instan. Karena mereka tidak bisa dan tidak terbiasa menunda kan. Mereka mencari dopamin juga. Kan kalau kayak dari scrolling media sosial itu memberikan mereka dopamin gitu ya, untuk kayak makanya pendek-pendek tuh durasinya. Mereka gak suka, mereka langsung ganti gitu kan. Nah, akhirnya itu mempengaruhi tentu saja performa belajar, salah satunya rentang perhatian. Sehingga mereka akan lebih mudah mengingat hal-hal yang cepet-cepet itu dibanding hal yang harus menggunakan otak mereka untuk berpikir gitu ya. Kalau kayak kita harus nginget misalnya tadi pengetahuan umum, kan kita memaksa otak kita untuk mencari informasinya gitu. Ya itu udah pasti juga jadi tantangan buat guru-guru kita gitu kan, karena memang realitanya anak-anak yang seperti ini yang dihadapkan. Menurutku Rian, kalau kita sepenuhnya
mau memisahkan murid-murid kita juga dengan digital itu sendiri gitu ya, dengan penggunaan gadget dan sebagainya mungkin akan susah. Tapi bagaimana kita mengarahkan apa yang mereka akses itu ke hal-hal yang lebih edukatif dan informatif. Masalahnya kan mungkin mereka juga nggak tahu gimana ngaksesnya gitu kan, gimana mereka bisa kayak menggunakan si aplikasi-aplikasi yang lebih edukatif ini gitu untuk membantu mereka belajar, justru bukan hanya mengingat hal-hal yang tadi ya mungkin nggak relevan. Tapi bisa jadi mereka nggak paham kenapa mereka harus mempelajari hal itu di masa sekarang. Kayak kenapa aku masih harus ngafalin nama-nama ibu kota di setiap provinsi? Kalau sekarang udah ada Google Map. Mungkin kan dulu karena kita nggak ada kan, kita cuma punya atlas gitu. Tapi kita merasa itu sebuah pemahaman dasar yang kita harus tahu. Jadi memang apa ya, aku juga merasa ini tuh kompleks banget, apalagi kalau dalam situasi dimana anak-anaknya itu bisa mengakses tanpa pengawasan. Dan orang tuanya juga gak punya cara lain selain memberikan gadget sebagai pengasuh buat anak-anaknya. Ya. Edukasi itu juga harus berasal dari ya pemerintah dan sekolah gitu ya. Kita sepakat lah regulasi harus cepat dibuat karena itu pelan-pelan memang akan ngerusak gitu. Dan kita tiba di satu titik Kak Gali bahwa ini gak bisa dibiarin. Karena kalau kita tutup mata dan menyerahkan semuanya kepada anak, orang tua aja, guru, dan ke semua elemen ini tidak mencari jalan tengahnya, ya kita mungkin tadi seperti kata Kak Gali gitu, jalan di tempat atau jangan-jangan mundur lebih jauh ke belakang. Dan itu yang menakutkan karena kita kan lagi di era yang harusnya take off ya. Yeah. Demografi kita lagi dividen. Tapi yang dividen ini gimana bisa take off kalau hal-hal dasar aja belum bisa tuntas tadi. Terutama soal pendidikan. Apakah kita harus menyesuaikan pembelajaran baru dengan niatnya generasi muda hari ini, atau ya kita biarin aja Kak? Gimana menurutmu cara pembelajaran yang paling efektif di situasi hari ini? Jadi waktu kurikulum itu berubah, ada satu istilah namanya teaching at the right level. Okay. Artinya mengajar sesuai dengan level kemampuannya anak. Mau tidak mau, ini perlu komitmen gak hanya dari guru tapi juga orang tua gitu ya. Kita perlu bisa mengidentifikasi anak kita itu sekarang pemahamannya itu ada di mana. Misalnya tadi, mungkin kalau kita menanyakan dia hal-hal yang sifat misalnya Pancasila gitu ya, dia misalnya nggak tahu nih sila ketiga itu apa yang dia tahu dari Pancasila itu sendiri. Jadi dibutuhkan satu bentuk assessment atau penilaian awal untuk melihat pemahaman dasarnya ada di mana. Ada istilah lagi namanya diferensiasi dan personalisasi, yang pada saat itu menghebohkan guru-guru gitu, karena kita kan harus ngajar 30 sekian murid, gak mungkin kita bisa dalam setiap harinya menyesuaikan pembelajaran itu ke kebutuhannya tiap anak yang berbeda-beda banget. Makanya dalam hal ini menurutku kita bisa menggunakan teknologi sebetulnya. Kan kalau kita lihat salah satu keunggulannya teknologi adalah bisa mengadaptasi gitu ya, bisa memberikan sebuah personalisasi belajar gitu ya. Jadi bagaimana secara sistem sudah diukur secara assessment sudah diukur kemampuannya, lalu sistem itu menyesuaikan bentuk-bentuk latihan dan pembelajaran yang sesuai dengan level kemampuannya anak. Nah, ya di sini sebetulnya bisa jadi alat bantu supaya dari murid yang sekian banyak itu kita bisa lebih terfasilitasi lagi nih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pemahaman dasar menurutku tetap perlu, pemahaman yang sifatnya mengingat, tapi yang lebih dibutuhkan lagi adalah yang sifatnya menganalisis. Jadi
pertanyaan-pertanyaan yang uh, kata tanyanya itu mengapa dan bagaimana itu juga penting. Nah masalahnya anak-anak kita nggak mungkin bisa jawab mengapa dan bagaimana kalau mereka nggak punya sumber referensi. Disinilah membaca buku juga jadi harus masuk gitu ya ke bagian dimana nggak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Bisakah orang tua murid-murid kita bukan hanya menyediakan gadget gitu ya, tapi juga menyediakan buku-buku cerita. Oke. Apakah dengan ide Kak Gali bikin Smartick gitu ya adalah salah satu jawaban dari itu? Ya. Menurutku orang tua sekarang itu udah lebih aware tentang apa yang terjadi di pendidikan, tapi seringkali clueless, seringkali nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi apa yang kami lakukan di Smartick itu adalah mencoba untuk memfasilitasi orang tua ini, membantu orang tua. Di Smartick Indonesia sendiri, aplikasi bentuknya gamifikasi, bentuknya seperti bermain, tapi dirancang dengan kurikulum yang memang sesuai sama standar pengajaran matematika. Jadi Smartick Indonesia ini adalah aplikasi belajar matematika. Kami juga lebih sering menyebutnya literasi numerasi untuk anak usia 4-14 tahun. Nah, di dalam Smartick itu seperti yang tadi aku sampaikan. Yang kami unggulkan adalah fitur personalisasi belajar. Jadi di mana setiap anak walaupun usianya sama, bisa jadi mereka akan mempelajari hal-hal yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan pemahamannya dia. Cara taunya gimana? Cara taunya dengan melakukan assessment awal. Di assessment awal ini kita akan memberikan soal +1 -1. +1 artinya lebih tinggi daripada usianya dia, -1 artinya lebih muda daripada usianya dia gitu. Nanti dari hasil assessment itu kita akan mendapatkan satu jawaban. Anak ini ada di level pemahaman yang mana. Dan itu yang akan kita lakukan di sesi-sesi latihan berikutnya. Nah ini kenapa aku bilang memudahkan orang tua, karena seringkali orang tua itu mau bantuin anak tapi gak tahu kan apa yang harus dimulai. Sedangkan si teknologi ini membantu kita untuk menyesuaikan langsung ke pemahamannya anak tadi. Nah, Smartick Indonesia sendiri itu saat ini bisa di-download di Play Store dan App Store dan gratis. Jadi kita mendaftar, kita bisa membuat akun secara gratis. Itu nggak diminta biaya apapun gitu ya. Bahkan kita tidak perlu memasukkan kartu kredit dan sebagainya gitu. Dan bisa dicoba selama 7 hari secara gratis, secara konsisten. Nah, kalau kita menggunakan dalam 7 hari itu secara konsisten, nggak bolong-bolong gitu ya. Kita akan mendapatkan laporan perkembangan dalam setiap harinya, dan itu menunjukkan kita itu bagian matematika mana yang anak-anak kita harus kuasai terlebih dahulu, atau bahkan yang dia sudah mahir gitu ya. Nah inilah yang sebenarnya dibutuhkan supaya ketika dia belajar di sekolah, dia jadi tahu apa yang dia itu perlu kuasai lebih dalam, atau mana yang dia sebenarnya sudah bisa, siapa tahu lebih mahir daripada teman-temannya. Nah jadi kalau di Smartick Indonesia sendiri, selain bisa di-download di entah itu Play Store atau App Store, kita bisa masuk juga ke browser smartick.id untuk anak-anak usia 4-14 tahun. Di dalamnya juga ada video-video tutorial gitu ya, yang mungkin kadangkala dalam mengajarkan satu topik kita perlu penjelasan lebih dalam yang secara visual itu juga menurutku akan membuat anak-anak menarik ya. Kalau tadi kita ngomongin kita gak bisa pisahkan teknologi seluruhnya, tapi di satu sisi kita juga berhati-hati karena kita gak mau anak itu kecanduan screen time. Jadi sesi yang kita hadirkan di Smartick itu hanya 15 menit per hari. Ya? Ada pembatasan. Selain karena 15 menit per hari itu kita percaya kita gak mau bikin anak terlalu adiksi, di satu sisi secara penelitian menunjukkan kalau belajar yang kita lakukan dalam rentang waktu yang sebentar tapi dilakukan secara konsisten terus-menerus, itu justru retention atau memori kita dalam mengingat akan jauh lebih optimal daripada kita scam sebutannya SKS, sistem kebut semalam gitu. Nah jadi ya itu satu hal yang akhirnya kenapa kami bangun, karena ya tadi ya banyak banget teman-teman di Smartick tuh awalnya memang kami adalah guru-guru gitu ya, pendidik-pendidik juga yang melihat ya tadi gak bisa terus-menerus nunggu pemerintah, gak bisa terus-menerus nunggu keajaiban terjadi. Apa yang bisa kita lakukan dalam kapasitas kita untuk membantu orang tua ini dan anak-anak juga. Dalam konteks pendidikan hari ini itu sangat penting kan? Ya betul. Dimana ya tadi kita gak bermusuhan sama teknologi, kita berkawan, tapi juga tidak menjadikan teknologi sebagai satu-satunya jalan gitu. Saya percaya bahwa Indonesia itu tidak kekurangan filosofi pendidikan. Justru kita surplus orang yang
punya pemikiran-pemikiran keren. Ki Hajar, Pak Hos Cokroaminoto, Tan Malaka, itu selalu mengajarkan pendidikan itu bukan hanya di ruang kelas, tapi kita harus dekat dengan denyut masyarakat, dekat dengan tetangga, dekat dengan orang tua, dekat dengan jangan-jangan sistem sosial kita. Tapi aku nggak tahu kenapa itu nggak mencerminkan outcome pendidikan kita hari ini gitu. Dan ini yang bikin aku merasa juga bahwa apa sih yang salah sebenarnya, dan ini yang masih aku cari pertanyaannya. Saya ingin tanya sebagai penutup Kak Galih, 3 langkah deh atau 3 obat yang menurut Kak Galih itu sangat mendesak untuk kita lakukan hari ini. Oke. Kayak 3 langkah ini aku akan bagi di level pemerintah, level sekolah, dan level orang tua dan masyarakat gitu ya. Satu lagi boleh gak untuk anak? Oke. Level pemerintah sudah pasti kita harus bertobat ya semuanya menurutku. Kemarin kita diminta ya, kalau berkaca sama apa yang terjadi di Sumatera gitu ya, balik lagi solusinya selalu ajarkan itu di sekolah gitu. Padahal kita sudah mengajarkan itu. Ya. Masalahnya ya begitu tadi ya, seperti Rian sampaikan, ketemu di ruang digital beda lagi nih ceritanya gitu kan. Krisis keteladanan itu nyata bahkan di level pemerintah kita. Jadi ya itu yang kayaknya mesti dilakukan. Terus kalau di level sekolah, kita perlu berani punya otonomi. Jadi sudah pasti kalau misalnya di sekolah, baik itu sekolah negeri atau sekolah swasta, ada aturan-aturan, ada hal-hal yang kita harus patuhi gitu. Tapi otonomi yang kita punya di sekolah itu sebenarnya memberikan kita keleluasaan untuk menyesuaikan pembelajaran ke konteks murid-murid kita. Otonomi dan kontekstual itu yang penting menurutku, yang harus dimiliki di sekolah, dan ini perlu dicerminkan dari kemampuan manajerial kepala sekolah dan bagaimana guru-guru itu harus solid gitu ya, punya ritme dan langkah yang sama. Terus di level masyarakat dan orang tua, sadar bahwa kita nggak bisa memperlakukan sekolah seperti tempat cuci mobil. Nggak bisa kayak kita berharap apa yang kotor lalu bersih di sana, kemudian kita ambil udah kinclong lagi gitu ya. Jadi ya kita perlu sadar gitu bahwa kita semua punya tanggung jawab yang sama besarnya dengan sekolah dan juga guru-guru di sekolah untuk mendidik anak kita. Apalagi kalau konteksnya orang tua, pertama kali kebutuhan emosional dan kebutuhan secara apapun itu gitu ya, yang dimiliki anak itu harus berasal dari rumah. Jadi sebelum misalnya menyalahkan guru dan sekolah, berkacalah apa yang sudah kita lakukan buat anak kita sendiri. Di level anak, namanya anak itu selalu butuh pendamping, Rian. Mereka jiwa-jiwa tadi ya, jiwa-jiwa rapuh sebetulnya yang butuh didampingi dan diarahkan gitu. Aku rasa kalau ngomongin anak itu akan beda-beda dari jenjangnya. Tapi apapun jenjangnya, aku mau bilang buat anak-anak, sayangi diri sendiri juga sih. Sayangi diri sendiri karena kita gak bisa selalu berharap dari teman, kita gak bisa selalu berharap dari orang lain gitu ya. Menyayangi diri sendiri juga artinya memberikan kesempatan untuk kita salah dan memberikan kesempatan untuk kita coba lagi. Itu kali kalau dari aku. Terima kasih Kak Galih untuk obrolan yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih Rian. Teknologi tidak akan bisa menggantikan manusia selama guru-guru kita mengajarkan cara menjadi manusia. Terima kasih sudah menyaksikan Cerita Masyarakat episode bersama Kak Galih. Bagi teman-teman yang hari ini seorang guru, pendidik, atau orang tua dan juga anak, silakan berkomentar. Jika kalian punya kecemasan atau keresahan yang sama dan mungkin juga berbeda. Dan ketika ada ide atau apapun yang mungkin bisa kita bangun sama-sama,
silahkan ceritakan di Cerita Masyarakat. Terima kasih sudah menonton episode kali ini.